Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam acara Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak. Guru Penggerak merupakan program yang berfokus pada dampak hasil belajar murid melalui pengembangan kepemimpinan guru. Nah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita saksikan bersama video rekap dari Merdeka Belajar episode ke-1 sampai ke-4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan terobosan kebijakan Merdeka Belajar untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dimulai dari Merdeka Belajar 1, yang mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran guru, dan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Kebijakan Kampus Merdeka sebagai bagian dari Merdeka Belajar episode kedua memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi, kemudahan untuk menjadi PTNBH, serta hak belajar 3 semester di luar program studi. Terobosan kembali dilakukan oleh Kemendikbud pada Merdeka Belajar episode ketiga, dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS reguler. Dana BOS ditransfer langsung ke rekening sekolah. Sekolah leluasa dalam menggunakan dana BOS. Satuan biaya per siswa dalam dana BOS meningkat dan sistem pelaporan dana BOS yang diperbaiki menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kebijakan Merdeka Belajar episode keempat, program organisasi penggerak resmi diluncurkan pada Maret 2020. Kebijakan ini mengajak organisasi pendidikan kian terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dan tidak berhenti sampai di sini. Hari ini, Kemendikbud akan meluncurkan Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak. Program yang berfokus pada dampak hasil belajar murid melalui pengembangan kepemimpinan dan pedagogis guru. Kebijakan Merdeka Belajar yang telah dan akan diluncurkan Kemendikbud merupakan sebuah permulaan dan bukti nyata dari semangat kita bersama untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Baik, itulah tadi perjalanan Merdeka Belajar yang telah berjalan selama ini. Dan pada siang hari ini telah hadir pula bersama kita Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang terhormat Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Selamat siang Mas Nadiem. Selamat siang, apa kabar? Baik, kabar, alhamdulillah. teman-teman? Mas Menteri, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat. Oke, alhamdulillah. Ya, telah hadir juga bersama kita Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang terhormat Bapak Iwan Syahril. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang, Mbak Astrid, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Iwan apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah ya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, para gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas pendidikan provinsi, kota dan kabupaten, kemudian juga asosiasi dan organisasi profesi guru, serta seluruh tamu undangan. Nah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya ingin menginformasikan kepada seluruh tamu undangan bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan juga Bapak Iwan Syahril. Para tamu undangan dapat mengirimkan pertanyaan melalui slide. Semua adalah untuk anak-anak kita. Seperti pesan Ki Hajar, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Marilah kita terus kuatkan kolaborasi dengan satu visi dan satu hati untuk Indonesia dan untuk anak-anak Indonesia. Saya mohon Mas Menteri nanti dengan berkenan untuk meresmikan peluncuran program Guru Penggerak ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iwan selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian juga akan dilanjutkan dengan peresmian Merdeka Belajar episode kelima Guru Penggerak.
Kepada yang terhormat, Mas Menteri Nadiem Makarim, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada semua partisipan di dalam webinar ini dari seluruh Indonesia untuk mengikuti peluncuran acara Guru Penggerak saat ini. Pertama, saya ingin ucapkan bahwa program Guru Penggerak ini bisa dibilang program terpenting di dalam Kemendikbud maju ke depan. Kenapa? Karena mau sebaik apapun teknologi pendidikan, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah kita, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran. Fokus kepada pembelajaran siswa-siswi kita. Guru penggerak adalah yang namanya ujung tombak itu adalah guru penggerak. Karena dia yang akan menggerakkan perubahan yang real. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Kepada manusia dewasa yang memimpin unit-unit pendidikan, yang memimpin kelas-kelas kita, perubahan harus terjadi di situ. Jadinya ini salah satu inisiatif terpenting di Kemendikbud saat ini. Izinkan saya melakukan sedikit pemaparan mengenai filosofi atau filsafat daripada guru penggerak dan mengapa program ini begitu penting. Silakan, bisa dipaparkan. Ya, sekedar untuk mengingat lagi bahwa ini adalah episode kelima daripada Merdeka Belajar. Episode 1 seperti yang kita ingat adalah ujian nasional assessment dan juga beberapa merubah menjadi asesmen kompetensi dan beberapa relaksasi daripada peraturan PBDB atau zonasi. Episode 2 seperti yang kita ingat adalah Kampus Merdeka, di mana kami membuka dan memberikan berbagai macam fleksibilitas dalam akreditasi, dan kami juga membuka pernikahan massal program studi baru, dan juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk sampai dengan 2 semester di luar kampus dan 3 semester di luar program studinya untuk benar-benar memerdekakan mahasiswa. Di episode 3 kita membantu efisiensi mekanisme bantuan operasional sekolah untuk mentransfer langsung ke rekening sekolah agar kepala-kepala sekolah dan guru-guru mendapatkan dananya tepat waktu. Tentunya juga accountabilitas yang tinggi. Dan kami pun memberikan maksimum fleksibilitas untuk penggunaan dana BOS kepada kepala sekolah, apalagi di situasi pandemi seperti ini yang kita berikan berbagai macam fleksibilitas penggunaan anggaran untuk protokol kesehatan, untuk kuota internet, untuk murid maupun juga guru. Dan episode keempat, kami meluncurkan program organisasi penggerak, di mana kami melibatkan dan mengundang berbagai macam organisasi pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah kita meningkatkan kualitas hasil belajar. Sekarang kita masuk episode kelima, teman-teman, untuk membahas guru penggerak. Ya. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita. Tapi apa tujuan kita? Apa objektif atau tujuan daripada Merdeka Belajar? Disinilah kami ada yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana kita mengidentifikasi 6 profil utama apa manusia masa depan Indonesia yang ingin kita bentuk. Punya profil seperti apa? Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Disinilah moralitas, integritas, spiritualisme ada di komponen ini. Ya. Kedua adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berkarya, kemampuan untuk
menemukan jalan-jalan yang tidak konvensional, beradaptif terhadap perubahan, dan juga berinovasi, selalu senantiasa berinovasi. Kita ingin anak-anak kita bergotong royong, kemampuan kompetensi berkolaborasi dan bekerja sama sebagai suatu tim akan menjadi kompetensi yang terpenting di dunia kerja masa depan kita. Keempat, berkebinekaan global. Mempunyai rasa hormat terhadap perbedaan, mencintai keberagaman nasional kita, mempunyai spirit nasionalisme yang tinggi, dan saling mencintai sesama etnisitas, sesama agama, merasa spirit kesatuan itu terjadi. Dan yang kelima adalah kemampuan bernalar kritis, kemampuan memecahkan permasalahan, kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis, dan juga kemampuan berpikir secara terstruktur dan kuantitatif. Inilah namanya bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kemandirian. Kemampuan siswa-siswi kita secara independen, secara mandiri, mencari ilmunya sendiri, secara mandiri, proaktif melaksanakan kegiatan bekerjanya maupun belajarnya, dan punya pemikiran yang mandiri sehingga tidak mudah tergoyah, tidak mudah tidak mudah mempercayai informasi atau dibawa dalam grup-grup lain, tapi punya pemikiran yang merdeka dan mandiri. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini adalah objektif atau tujuan utama capaian Merdeka Belajar, dan guru penggerak pun harus memiliki karakteristik 6 profil pelajar Pancasila ini. Bagaimana kita ingin merubah generasi berikutnya tanpa guru-guru penggerak di berbagai macam daerah mempunyai dan menghayati karakteristik profil pelajar Pancasila seperti ini. Jadinya ini adalah menjadi tujuan utama kita dan tujuannya program guru penggerak. Berikut. Guru penggerak ini sebenarnya suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Penggerak adalah agen-agen perubahan yang di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas sekolah, dan calon-calon pelatih program pelatihan guru. Program guru penggerak ini bukan hanya program identifikasi dan rekrutmen, tapi juga program pelatihan, pembinaan, dan juga untuk membesarkan dampak daripada guru-guru penggerak. Yang saya yakin ada guru-guru penggerak di masing-masing daerah, di masing-masing sekolah. Hanya saja kita belum mengetahui siapa mereka. Program ini adalah program untuk mencari bibit-bibit pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan Indonesia. Itulah betapa pentingnya proses identifikasi ini, proses pembinaan ini sukses agar masa depan unit pendidikan kita terjaga. Apakah guru penggerak itu hanya guru yang baik saja, guru yang jago mengajar? Tentunya tidak. Guru penggerak itu bukan hanya guru yang baik dalam mengajar. Ya, jadi saya di sini ingin menjelaskan bahwa perbedaan apa guru baik dan guru penggerak. Ya. Guru yang baik itu mendorong peningkatan prestasi muridnya. Guru yang baik mengajar dengan kreatif dan inovatif. Dan guru yang baik mengembangkan kompetensi dirinya secara aktif. Itu yang namanya guru yang baik. Nah, apakah itu cukup untuk menjadi guru penggerak? Tidak. Guru penggerak adalah guru yang mempunyai
semua karakteristik guru yang baik, tetapi punya kemauan untuk berinovasi, melakukan perubahan. Dia mendorong tumbuh kembang murid bukan hanya di kelasnya dia, tapi di kelas-kelas lain pun untuk tumbuh secara holistik, mengikuti profil pelajar Pancasila. Guru penggerak akan keluar daripada hanya kurikulum apa yang ditentukan, tapi juga melihat apa saja standar pencapaian profil pelajar Pancasila dan bagaimana merubah semua aktivitas belajar untuk menjaga keutuhan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Guru penggerak akan termotivasi untuk menjadi coach atau mentor bagi guru-guru lain di dalam sekolahnya, bahkan di luar sekolahnya. Dan mereka menjadi teladan dan agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan. Jadi guru yang baik itu berkinerja hanya dalam kelas. Tapi guru penggerak harus punya dampak lain. Dampak kepada guru-guru yang lain. Dampak kepada sekolah dia. Dan menjadi suatu lilin, obor perubahan di masing-masing unit pendidikan dia. Bahkan di luar unit pendidikan dia. Berikut. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan guru penggerak, program guru penggerak ini? Pertama, kita akan melakukan proses rekrutmen dengan suatu proses yang sangat intens, suatu proses di mana kami akan memberikan kesempatan terbesar guru-guru terbaik, baik guru PNS maupun juga guru honorer untuk bisa menjadi apply, ya, memasukkan aplikasi mereka untuk menjadi guru penggerak. Lalu akan ada programnya, ya. Bayangkan kalau untuk guru baru namanya program PPG. Guru penggerak pun punya programnya untuk melatih potensi kepemimpinan mereka, melatih potensi mentorship mereka, kemampuan mereka untuk membantu guru-guru lain, kemampuan mereka untuk melakukan perubahan di dalam masing-masing institusi pendidikan mereka. Jadinya ada programnya, ada sekolahnya, ya. Dan yang lulus baru menjadi guru penggerak. Pada saat mereka lulus, Kemendikbud beserta akan komit bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, semua kepala dinas, untuk memastikan bahwa guru-guru penggerak ini akan bisa berdampak besar di dalam lingkungan sekolahnya dan juga menjadi bibit-bibit yang akhirnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan juga pelatih guru-guru penggerak ke depannya. Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini. Dan kami akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua kepala dinas dan Pemda untuk memastikan ini terjadi. Dan itu suatu hal yang sangat penting karena tanpa punya kepemimpinan di masing-masing unit pendidikan kita yang baik, yang tugas utamanya bukan administrasi sekolah saja, bukan pelaporan keuangan saja, bukan hanya logistik sekolah saja, tapi kalau kepala-kepala sekolah kita dan pengawas sekolah kita berfokus kepada kualitas pembelajaran, fokus kepada meningkatkan kemampuan masing-masing guru di dalam sekolahnya, barulah transformasi pendidikan akan terjadi. Kepemimpinan adalah segala-galanya di masing-masing unit pendidikan kita. Berikut. Untuk bagian ini saya persilahkan Dirjen GTK, Mas Iwan, silakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Proses
Tadi sudah dibicarakan oleh Mas Menteri bahwa kepemimpinannya sangat penting artinya buat transformasi pendidikan kita. Nah, dalam untuk melakukan pengembangan kepemimpinan ini, kami berkaca dari berbagai macam studi dan tentunya pendekatan andragogi pembelajaran orang dewasa itu, bahwa kita harus lebih fokus kepada on the job learning. Jadi artinya pembelajaran yang relevan, yang kontekstual, sehingga memberi dampak yang sebaik-baiknya. Karena itu proses pendidikan dan penilaian di guru penggerak ini betul-betul berbasis dampak dan bukti. 70% dari komponen yang ada dalam pendidikan guru penggerak itu adalah belajar di tempat kerja dan melakukan refleksi. Jadi apa yang terjadi di lapangan, di sekolah, di kelas, itu adalah sebagai teks yang akan kemudian menjadi bagian dari apa yang dipelajari oleh guru penggerak dengan menguatkan refleksi, umpan balik, dan lain sebagainya. Lalu 20% komponennya itu adalah belajar dari, kalau yang tadi belajar di tempat kerja juga dengan coach atau pendamping, 20% itu dengan umpan balik dari rekan-rekan lain. Lalu kemudian 10% dengan fasilitator dan narasumber. Bagian 10% ini sebenarnya yang sering mendominasi pelatihan-pelatihan guru dan kepala sekolah yang sering kita temui, dan kita sekarang melakukannya dengan lebih mengutamakan kepada pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual. Sehingga penilaiannya pun juga lebih berpusat kepada bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu bisa meningkatkan hasil belajar murid. Jadi melalui penugasan mandiri, umpan balik dari rekan sejawat, fasilitator, dan kepala sekolah. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama. Jadi nggak sendirian, latihannya itu harus betul-betul sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh guru-guru penggerak ini.